kita tuh mau, oh iya sorry, kita mau ngebedah satu buku, tapi belum seluruh buku. Ini bukunya Pak Fahrudin Faiz, Menjadi Manusia Menjadi Hamba. Jadi istriku Wanda baru menyelesaikan bab satunya. Bab satu bahas apa sih? Fitrah. Bahas soal fitrah. Ini tuh intinya buku ini tuh ini sih kayak peta untuk manusia zaman sekarang, bagaimana dia menjadi manusia sekaligus menjadi hamba. Nah ini di bab 1 nih Pak Fahrudin Faiz memperkenalkan soal fitrah-fitrah manusia. Iya, jadi sebelum dia menjelaskan bagaimana manusia, dia menjelaskan dulu dari dasarnya sih. Fitrah manusia itu apa? Manusia itu punya kecenderungan seperti apa? Itu diulas dengan rumit oleh Pak Fahrudin Faiz, yang mungkin bisa jadi cerminan juga sih. Apa yang kamu temukan di dalam bab fitrah itu? Apa yang kamu lihat dari tulisan-tulisannya Bang? Sebenarnya Pak Faiz tuh mau mengarah kemana sih di bab fitrah ini? Sebenarnya ini buku untuk kita mengenal diri sendiri sih. Mengenal diri sendiri ya. Sebagai manusia, mungkin kita mengalami banyak perjalanan hidup gitu kan. Ketahuilah bahwa apa yang terjadi, apa yang kita rasakan itu memang fitrahnya kita sebagai manusia gitu. Ada fitrah positif, ada fitrah negatif. Yang itu memang sebenarnya sudah dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Ya, keren. Iya, karena keren. Cuman dia bisa mengaitkan antara agama dengan saintifik atau teori-teori yang berkembang juga. Yang sebagian orang tuh menilai bahwa agama dan sains itu nggak boleh disatukan katanya. Ada sebagian yang menilai kayak gitu kan. Tapi Pak Faiz emang berhasil mengemas sih ya. Iya, dengan bahasa yang sangat mudah untuk dipahami. Tadi kan bahas fitrah. Pak Faiz di situ menjelaskan nggak fitrah-fitrah manusia tuh apa aja? Sebelum kita bahas tentang fitrah manusia, Oke. kita bahasnya apa sih fitrah itu? Oh iya, benar. Menurut fitrah itu apa? Fitrah tuh bawaan lahir. Ya, bisa seperti itu. Ada juga kita biasanya mengidentikan fitrah tuh kayak Idul Fitri nggak sih? Idul Fitri itu kayak kembali ke fitrah. Kembali ke fitri gitu. Kenapa seperti itu? Sebenarnya Idul dan Fitri. Idul itu tercantum dalam surah Al-Maidah. Ya itu kayak makan gitu. Ada juga yang mendefinisikan Idul Fitri itu kayak makan pagi lagi. Jadi ketika kita puasa nih sebelumnya, kita bisa makan pagi lagi tuh di hari Idul Fitri. Oh, yang sebelumnya kan nggak bisa ya? Ya, atau sebenarnya kalau lebih dalam lagi atau harfiah itu tuh kayak setelah kita berpuasa, kita merayakan hari gitu. Merayakan hari. Maksudnya Sebuah hari kayak, kemenangan. Hari kemenangan gitu. Kita bisa kembali lagi gitu, seperti semula. Terus sih kayak momen perayaan. Maksudnya? Atau ya intinya manusia setelah dicuci akhirnya bersih lagi lah gitu. Fitrah tuh berarti bisa didefinisikan sebagai bersih, suci. Bisa. Kata Pak Fahrudin Faiz kayak gitu. Iya sih. Tapi kalau kata KBBI apa ya? Meski dicek kan kamu lebih jago. Lebih jago ya. Tapi ya kurang lebihnya fitrah kayak Iya. gitulah. Apa yang kamu temukan di fitrah itu? Ada berapa poin yang Pak Fahrudin Faiz sebutkan? Jadi Pak Fahrudin juga bilang bahwa fitrah itu tuh kayak ajaran atau agama. Fitrah tuh ajaran atau agama? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ini nyambung juga ya sama beberapa kriteria kecenderungan positif manusia itu adalah beragama. Misalnya ada orang bilang kayak, jadi gini, kita tuh manusia itu sebenarnya makhluk yang lemah. Iya. Kita tuh suka untuk bersandar pada suatu hal. Ada orang yang akhirnya bersandar pada Tuhan ketika dia punya agama. Tapi mungkin untuk orang-orang ateis, dia kan menganggapnya, kita mungkin sebagai orang menganggapnya itu tidak ada agama. Padahal sebenarnya dia juga menyembah maksudnya. Menyembah akal, menyembah gagasan, menyembah pikiran. Jadi sebenarnya manusia itu punya kecenderungan untuk menyembah. Fitrahnya itu adalah Fitrahnya atau menyembah ajaran gitu ya. Iya, bahkan orang ateis pun, orang yang mengaku nggak punya agama tetap nggak mengakui Tuhan. Iya, Tuhan. Tuhan, tapi dia mengakui hal lain, itu ada saintifik,
Iya, makanya dia nggak menyembah Tuhan tapi menyembah pikiran-pikirannya dia sendiri, menyembah saintis gitu. Kenapa nih? Oh, 10%. Tapi kalian juga bisa ya koreksi kalian ada hal-hal yang itu. Kaliannya tuh kalian ke siapa sih? Cala. Oh iya, Kita punya anak betul namanya Cala. tapi pasti mereka yang nonton tahu kayaknya. Tapi belum tentu juga ya, karena ini episode pertama ya. Oke, masuk ke materi AI soal fitrah. Nah, jadi tadi kita udah Setelah bahas definisi, fitrah. iya setelah definisi, terus lebih konkretnya lagi buku ini membahas fitrah tuh seperti apa gitu loh. Ini sebenarnya aku ingat sama mata kuliah Publius waktu di ilmu politik itu bahas ada politik pemikiran barat. Dia membahas gimana beberapa pendapat peneliti tentang ada Hobbes ya, ada Locke gitu. Locke dia itu bahas bahwa manusia itu sebenarnya adalah lahir dalam keadaan kosong atau bersih, kertas kosong. Jadi dia bisa menjadi baik atau buruk itu karena lingkungannya. Gimana tentang interaksi dia dengan lingkungan itu yang membuat dia menjadi Gimana tinta-tinta manusia itu baik. mengisi Iya, betul. kertas kosong itu ya? Nah, Henri Lewis itu menariknya dia merangkum beberapa teori atau perspektif. Ada juga teori yang mengatakan bahwa manusia itu lahir dengan takdir. Jadi itu udah ditakdirin nih sama Allah kayak baik, buruk gitu. Dia mau kayak gimana pun ya udah dia akan tetap baik, mau gimana juga dia buruk. Sama. Ada teori yang mengatakan kayak gitu. Iya, Pak Farudin bahas juga tentang itu. Oke. Ya itu namanya teori fatalistik atau jabariyah. Jadi maksudnya ketetapan manusia hidup itu tuh sudah ditetapkan oleh Allah. Iya. Tapi ada juga teori sama yang kayak tadi kayak Locke itu namanya perspektif behaviorisme. Jadi ya manusia itu lahir seperti kertas kosong. Dulu sejujurnya pas zaman kuliah aku tuh percaya bahwa manusia itu nggak mungkin ada yang jahat lahir begitu, kayak nggak mungkin. Tapi mungkin lingkungan atau ketika dia berinteraksi atau berdasarkan pengalaman akhirnya dia menjadi jahat. Nah, itu kan teori. Kapan kamu akhirnya berubah pikiran yang tadinya orang tuh pasti terlahir baik, ya kan? Setelah mengalami beberapa Kira-kira kalau momennya pas zaman kuliah, SMA, SMP, SD. Pas udah nikah apa pas sebelum nikah. Jangan-jangan kamu tahu manusia tuh bisa jahat gara-gara setelah menikah sama aku ya? Enggak juga. Karena setelah discuss aja emang ada. Iya. Lah emang kamu nggak merasakan di sepanjang perjalanan SMA anjing orang jahat? Atau itu tuh ya karena tinta-tinta itu aja? Karena pemikiranku aja yang kayaknya nggak mungkin orang lahir langsung punya intensi yang jahat atau bawaan lahirnya. Soal yang takdir itu berarti dari dua teori itu kamu lebih ada lagi teori lagi. Ada sih teori dualisme. Oke. Itu dia punya kecenderungan negatif atau positif. Tapi dia tinggal bagaimana misalnya ketika dia mau berbuat negatif atau positif dia mengarahkan ke situ atau enggak. Dia ada dua potensi gitu. Ada antitesanya ya. Iya, kalau di belum mas itu. Oke. Ada juga teori humanisme. Berarti itu memang di teori ketiga itu memang lu udah ditakdirkan, tapi lu juga punya andil dalam takdir itu. Betul, gitu kan? Iya. Kayak kalau ngomong pembahasan intinya sih itu. Intinya ada dua potensi lah, ntar nanti gimana perjalanan manusia ya dia akhirnya menentukan. Tapi tetap maksudnya proses-proses kayak perilaku lu ngambil langkah, lu ngambil jalan itu mempengaruhi yang namanya takdir itu ya. Kecuali ini kali takdir yang benar-benar udah mutlak kayak mati, hidup, gitu-gitu kan. Terus ada lagi psikoanalisis. Jadi itu kayak manusia itu selalu didorong dengan insting untuk melakukan kebaikan atau kebaikan. Jadi kayak teorinya Thomas Hobbes lah. Iya. Ya udah dia mau punya insting kok untuk melakukan tindakan buruk atau tindakan yang baik. Kamu percaya yang mana? Tapi kan insting tuh dipengaruhi oleh apa, Beb? Insting tuh maksudnya apakah insting yang semakin diasah semakin tajam akhirnya ngambil langkahnya nanti semakin ngambil langkahnya semakin baik, atau insting tuh juga bawaan dari lahir gitu loh, Beb? Insting tuh terbentuk dari mana? Sebenarnya insting ini adalah yang membedakan manusia dengan hewan.
kita kan diciptakan oleh Allah tuh sebaik-baiknya makhluk ya, kita diberi akal untuk Bukannya memilih. hewan juga insting? Dia punya insting, tapi kan dia tidak bisa memilih, kan ya? Dia tidak bisa memilih mau makan apa. Tapi singa milih makan Iya sih. daging daripada makan Nah, rumput. maksudnya lebih kayak dia tidak bisa memilih lebih leluasa sebagai kayak manusia, apa enggak sih? Gimana maksudnya? Gimana ya, maksudnya kayak manusia tuh punya insting untuk memilih kebaikan atau keburukan gitu. Manusia punya insting untuk menikah, manusia punya insting untuk berteman dengan siapa temannya. Tapi kan kalau hewan tuh dia jauh lebih terbatas, atau tumbuhan gitu. Ya misalnya dikasih ikan ya udah dia mau atau tidak mau. Ya perbedaan itu sih. Tapi kayaknya lebih dekat aja ya. Gak usah biarin aja. Iya, tapi intinya itu kan berdasarkan pengalaman lah. Ini kali yang membedakan maksudnya hewan hanya menggunakan insting tapi tidak menggunakan akal, sementara manusia tuh ada akal gitu yang bisa mempertimbangkan itu gitu kali loh. Terus Udah sih itu aja. itu Pak Farudin Faiz nggak nyebutin ciri-ciri fitrah manusia itu apa aja loh? Mungkin bukan ciri-ciri ya, tapi Oh. Power Device itu menjelaskan tentang kecenderungan positif maupun negatif. Soal fitrah itu Mm-mm. gimana maksudnya gimana tuh? Ya, jadi fitrah ini tuh menurut dia ada kecenderungannya gitu. Kecenderungan positifnya itu misalnya ya tadi beragama, untuk bersandar pada suatu hal. Itu pertama. Kedua, fitrah manusia itu kecenderungan positifnya adalah menyukai kebenaran. Karena menurut Power Device tidak ada manusia yang suka merasa salah gitu, disalahkan. Mungkin dia di mulut mengatakan iya dia yang benar gitu. Tapi mungkin di hati kayak padahal gue yang benar gitu. Jadi pada dasarnya manusia itu mencintai kebenaran. Oh, fitrahnya sebenarnya kayak Iya, gitu ya. iya. Tapi meskipun secara praktik kadang jauh dari itu ya. Iya. Maksudnya akhirnya misalnya nih, misalnya gue tahu gue melakukan hal yang salah. Mm-mm. Tapi karena fitrahnya manusia ini ingin terlihat benar dan ingin nampak benar, akhirnya gue membranding diri gue misalnya dengan gue nggak salah loh, gue nggak salah loh, gue nggak salah loh, kayak gitu. Oh iya, karena fitrahnya manusia tuh ya emang, Mau mengetahui kan mana yang benar mana yang salah. dan dia emang fitrahnya tuh sebenarnya manusia tadi apa? Berbuat benar kan? Apa sih tadi yang kamu Dia bilang? mencintai kebenaran. Mencintai kebenaran kan? Jadi ketika dia tahu dia salah, dia tetap berusaha ingin terlihat benar ya. Oh, itu fitrah ya, Sebenarnya makanya di ya. hatinya tuh seperti itu. Oke. Terus selain itu yang itu positif apa negatif? Positif. Itu positif ya. Terus dia itu fitrahnya sebenarnya ya berakhlak gitu. Apa Dia tuh berakhlak tuh gimana? Maksudnya dia tahu tindakan mana yang baik atau buruk. Dia mencintai sebenarnya hal-hal kebaikan lah. Balik lagi ke manusia tuh pada dasarnya mencintai kebenaran kan. Tapi di tengah situasi mana kita tahu mana yang benar, mana yang salah misalnya. Tapi akhirnya kayak dorongan nafsu misalnya. Dorongan nafsu menuntut kita untuk ngambil jalan yang sebenarnya kita tahu itu salah. Tapi akhirnya kita melakukan pembenaran di kesalahan itu. Itu kan maksudnya dorongan nafsu, dan akhirnya kita merasa oh yang gue lakukan ini benar kok gitu kan. Tapi itu juga salah satu fitrah manusia yang negatif. Jadi dia tuh suka melakukan pembenaran. Tahu, suka mencari alasan. Anjir. Iya, selain yang dia mencintai kebenaran, Tapi karena mencintai fitrah kebenaran juga- itu sulit, Beb. Akhirnya dia punya fitrah yang lain, yaitu itu dia suka mencari alasan atau justifikasi gitu atas tindakan-tindakannya. Oh iya, gue melakukan ini kan itu kan, gitu. Atau misalnya ya gue mencuri untuk gue korupsi, misalnya gue korupsi karena ya sebenarnya gue layaknya harus misalnya digaji sekian gitu kan misalnya. Akhirnya ya ini pembenaran, gue boleh melakukan ini karena kerja gue pagi siang sore malam nggak ada ini, akhirnya kayak gitu kan. Ya ini ada sebenarnya bagian gue aja gitu. Tuh, lanjut ke fitrah positif lagi ya. Oh ini tadi kan negatif. Iya, Oke, tapi oke. itu nyambung, bener Oke. kan? Nyambung. Iya, iya. Terus ada lagi fitrah manusia itu mencintai keadilan. Karena dia tuh sejatinya ingin diperlakukan secara adil.
Oh karena iya ya sebenarnya cuman kayak gini sih ya, manusia tuh kadang ingin dilakukan adil, ingin nggak dicubit, tapi dia tuh nyubit orang lain gitu loh, Ben. Maksudnya ya gitulah. Tapi itu fitrah manusia juga Anjir. negatif gitu. Ada juga yang fitrah manusia yang positif tuh kebebasan. Jadi kita tuh sebenarnya manusia tuh sebenarnya mencintai kebebasan, kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk menentukan pilihan, kebebasan untuk memilih jalan hidup dan lain sebagainya. Tapi realitanya justru kayak kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi masih banyak ini kan, maksudnya masih banyak larangannya. Maksudnya gimana ternyata yang seharusnya menjadi fitrah manusia kayak mencintai keadilan gitu kan, mencintai kebenaran, tapi justru makin jauh sama fitrah manusianya itu sendiri ya. Kembali ke fitrah tuh berarti kayak jargon kembali ke fitrah tuh bener-bener dalam sebenarnya, bahwa fitrah kita tuh kayak gini loh. Tapi ada fitrah yang negatif juga loh. Iya, tapi ya itu akhirnya kita bisa berusaha mengenal diri kita sih. Yang dalam diri kita emang ada. Iya, ada. Positif negatif kan nggak ada manusia yang sempurna gitu. Manusia yang sempurna tuh manusia yang kayak gimana? Misalnya nggak ada manusia yang nggak ada dosa gitu. Nabi Muhammad ada dosa gak? Oh, Iya sih ya, kita aja nggak tahu ya. Tapi kayak kita gitu ya. Tapi kayaknya kita sih ada dosa kayaknya. Iyalah. Sedikit, adalah sedikit mah. Bisa jadi. Terus manusia itu fitrahnya mencintai keindahan. Iya, dia nggak suka rumah yang kotor, berantakan. Ya, sebenarnya kita tuh nggak suka walaupun sejadi kita bertindak seperti itu. Tapi kan Iya sebenarnya dalam fitrah kayak ada gondoknya gitu kali ya, maksudnya oh iya karena misalnya kayak gitu, karena sebenarnya emang itu sebenarnya bawaan atau fitrah dari lahir sebenarnya ya. Yang terakhir adalah manusia itu kalau kata Pak Harudin Rais nih, Kalau kata Radio AS, fitrahnya adalah mencintai, suka memiliki, berketurunan lah gitu. oh fitrah manusia itu suka berketurunan. Ya, bereproduksi gitu. Itu nggak dijelasin maksudnya gimana? Yang melakukan tindakan itu dan memiliki keturunan gitu, seperti itu. Oh fitrah. Maksudnya mungkin suka melihat yang sila, misalnya ya lihat keluarga, ada anak kayak gitu. Fitrahnya tuh kita memang memiliki keturunan gitu. Tapi kalau misalnya pada praktiknya ada yang memilih untuk tidak, itu baik sebaliknya. Itu yang positif. Kalau yang negatif? Negatif nih, kufur pertama. Kufur tuh apa? Nggak bersyukur, kurang. Bukan, misalnya sebenarnya lebih kayak gini seperti manusia mungkin berpikir dia tidak kufur, padahal dia kufur. Kufur itu adalah Atau kufur nikmat, zolim ke orang lain gitu. Dia merasanya ya enggak. kufur tuh apa sih, Beb? Kufur tuh bukan yang kita nggak bersyukur gitu ya? Kufur tuh kayak ya itu bisa kufur nikmat, tapi nggak juga kayak bisa juga kan gitu. Tapi kayaknya kekufuran tuh yang kayak gitu deh. Terus gimana? Lanjutin. Itu intinya tuh manusia sebenarnya ya fitrahnya tuh bisa berbuat zolim, berbuat nikmat lah. Tapi kadang-kala kita nggak merasa kita melakukan hal tersebut. Contoh kasusnya? Bisa jadi mungkin kita membuli orang, ya. Tapi kita mengatakan bahwa dia emang dia seperti itu gitu. Itu jadi itu menyakiti orang kan, zolim atau mengambil hak orang lain gitu. Tapi kita tidak merasa bahwa kita sudah zolim ke orang lain. Iya ya, kadang kita melakukan itu tapi kita nggak sadar ya. Itu sih yang akhirnya. Terus kalau misalnya akhirnya sadar tapi udah lama, apa yang harus dilakukan? Minta maaf. Iya. Minta maaf ke arah ya. Iya, misalnya ya soal percintaan seringkali kan anak muda.
kenapa ini? Zolim ya maksudnya, tapi ya, menyakiti atau meninggalkan itu kok bisa, ini pilihan, soal pilihan, tapi mungkin menyakiti satu sama lain atau menyakiti orang lain. benar. Terus negatif yang selanjutnya, Bodoh manusia itu tuh. fitrahnya bodoh. Iya, kadang dia merasa sudah pintar atau tidak mau belajar kadang, atau merasa sudah cukup ilmu, ada yang kita seperti itu. Iya, padahal kata Imam Syafi'i, yang ku tahu baru setetes, sementara yang tidak ku tahu samudra gitu loh. Tapi akhirnya ini makin, tapi dulu di Athena Socrates kan dianggap ini ya, Socrates tuh dianggap orang yang mungkin kalau sekarang dianggap orang stres gitu lah, yang kayak gitu, maksudnya secara penampilan rambutnya keriting gede gitu, gendut, terus gitulah pokoknya Socrates ya, kayak yang mungkin ini orang nggak ada masa depan. Tapi waktu itu ada apa ya namanya, kayak semacam peramal terhebat di Athena itu nanya, ada orang nanya siapa orang terbijaksana gitu di sini, terus peramal itu bilang Socrates gitu. Karena terus akhirnya peramal itu datang ke Socrates, lu kenapa bisa, bukan peramal, orang yang nanya ke peramal datang, lu kenapa bisa disebut sebagai orang paling bijaksana, emang apa yang lu tahu? Socrates jawabannya tuh, gue tahu kalau gue tuh nggak tahu gitu loh, Beb. Jadi karena gue nggak tahu, akhirnya iya dia terus mencari, terus nggak berhenti di situ gitu, akhirnya ngelahirin orang-orang kayak Plato, Aristoteles, terus muridnya Aristoteles siapa namanya, Alexander the Great, ya kan? Maksudnya iya, Socrates tuh unik karena dia nggak pernah nulis buku, Beb, tapi maksudnya murid-muridnya yang nyeritain soal kisahnya Socrates gitu-gitu. Dan sependek yang aku ketahui ya, Beb, Pak Farudin Faiz itu cukup ini apa, sering membahas, cukup intens membahas soal Socrates. Makanya terus ya cara hidupnya beliau, maksudnya cara hidupnya Pak Farudin Faiz yang kayaknya tenang gitu-gitu. Bodoh anjir, ternyata fitrahnya manusia bodoh. Makanya karena tahu, sebenarnya ini buku ngasih tahu kita bahwa kita tuh punya fitrah yang begini, punya fitrah yang begini. Kalau misalnya kita udah tahu fitrah kita ada bodohnya, ya udah lu berusaha biar fitrah yang kayak gitu nggak kebawa gitu loh, Beb. Kayak itu yang kita bisa memilih sih, insting atau iya, ini buku tuh bukan yang ini ya, Beb, bukan yang nyuapin kayak gitu ya, Beb. Ini buku tuh ngasih pertimbangan, ini gue punya ini gue punya ini gue punya ini gitu ya. Itu sih yang aku sangat highlight juga ya, karena dari tadi kelima perspektif atau teori dia tentang fitrah gitu, dia tidak sama sekali misalnya menunjukkan bahwa ini yang paling benar. Karena pun aku kadang belajar tuh masih mencari, misalnya guru ini tuh percayanya pada teori atau konsep yang mana sih gitu. Oh, kamu tuh tipikal orang yang ini ya, nunut guru, ikut guru. Enggak nunut, cuma pengen tahu aja. Tapi sepanjang yang aku baca ya dia menjelaskan lah gimana gitu, terus perspektifnya dari beberapa ilmuwan tuh seperti apa. Jadi kembali ke kita ya. Berarti iya, Pak Faiz tuh ya kayak gitu ya, dia menyajikan menu kira-kira tapi diajak berpikir dulu kan, Beb. Diajak berpikir dulu, ini kayak gini, terus ada sintesanya kayak gini, terus tesisnya kayak gini, antitesanya kayak gini, gitu-gitu ya. Canggih ya. Baru satu bab. Gila, fitrah manusia. Terus selanjutnya setelah bodoh ada lagi nggak? Pelit, Beb.
gue tuh suka menimbun ya kekayaan untuk diri sendiri lah gitu. Iya. Apa ya merasa cukup, tidak cukup gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat orang-orang yang sedang berupaya menimbun sebanyak-banyaknya gitu lah, Beb. Misalnya ya demi ya, gue tahu sih pasti mereka juga punya pembenaran bahwa ya gue nggak mau anak cucu gue susah gitu makanya gue maksudnya kan bukan soal itunya, Beb, tapi soal akhirnya cara yang dilakukan untuk mendapat dan menimbun sebanyak-banyaknya itu loh, maksudnya apa prosesnya gitu loh, Beb. Karena kan proses penting juga ya kan. Nah yang nyambung juga nih kayak selanjutnya nih, fitrahnya manusia itu tergesa-gesa memang. Dia itu tidak suka sih, dia kadang malas untuk mengikuti proses yang lama atau mempertahankan substansi. Kalau misalnya kita lihat ya, contoh paling gampang adalah sekarang orang berusaha secepat mungkin untuk tenar di medsos, TV dan lain-lain, instan ini. Karena itu memang fitrahnya kita malas mengikuti, ya capek lah dengan proses gitu, atau tidak percaya dengan proses karena substansi proses. Tapi emang lama sih yang lama iya. gitu, dan kita nggak tahu kan gitu hasilnya. Mungkin ketika ada cara cepat misalnya, oh ya caranya cepat nih, entah mempertimbangkan ini baik atau buruk, ya terobos aja tergesa-gesa untuk mendapatkan kekayaan. Kalau di politik kan ada popularitas, akseptabilitas, iya sama elektabilitas kan. Jadi kalau kita sangkut pautkan sama yang tadi kita bahas, bahwa untuk menjadi viral tuh yang penting populer dulu dah, entah caranya kayak gimana, entah gue misalnya kayak siapa sih tuh yang berjilbab makan es krim kayak di Okin gitu-gitu, maksudnya itu kan maksudnya anjing, maksudnya viral pakai jalur-jalur kayak gitu loh, dan lain-lain lah. Kalau dari marketingnya bad publicity still publicity. Bad publicity still publicity ya. Jadi marketing yang buruk, publikasi yang buruk ya tetap aja jadi publikasi kan, itu viral gitu. Iya ya, tapi kan maksudnya mungkin pemikiran pragmatisnya gimana gue mencapai akseptabilitas dan elektabilitas kalau popularitas gue aja nggak ada gitu kan, akhirnya melakukan kayak gitu ya. Dan kita tahu untuk mencapai popularitas itu adalah hal yang sangat sulit. Maksudnya karena kita pernah di konsultan politik kan, tahu untuk gimana caranya membuat populer gitu. Anjir, ininya baterainya habis. Sekalian saya harus DBD. Lanjutin. Lanjutin. Soal Tadi kan sampai di terakhir tuh sebelum baterainya habis tuh kita bahas apa? tergesa-gesa. Tergesa-gesa ya. Bad publicity. Still Publicity. Ada yang mengatakan hal tersebut, ada yang percaya ya dari tersebut. Kalau kamu mau nggak ngelaluin jalan pintas yang kayak gitu? Nggak mau ya? Ya saya tahu. Tapi nggak apa-apa lama. Jangan kelamaan lah ya, mudah-mudahan ya. Mau kemana sih? Iya sih, mau kemana sih emang? Oke. Terus fitrah negatif manusia yang selanjutnya apa loh? Manusia itu suka membantah. Manusia suka membantah. Jadi misalnya kayak apa ya? Gue tuh baru misalnya disuruh nyembeli sapi, itu kayak ditawar Nanya terus, mulu ya, ya. sapinya kayak gimana? Laki-laki warnanya apa perempuan, apa, iya. Dibantah terus didebatin terus gitu. Berarti emang itu fitrah, jangankan ini ya. Tapi bukannya Nabi Muhammad juga kalau konotasinya kayak gitu mendebat soal tadinya kan sholat ada berapa waktu gitu loh, Beb. Yang akhirnya Isra Mi'raj yang akhirnya 5 waktu itu. Tapi kan kalau itu negosiasi ya, kalau ini kan sebenarnya udah diperintahkan oleh sapi Itu negosiasi gitu, ya. Tapi kan misalnya kita nanya, misalnya kita disuruh nyembelih sapi, terus ya biar ini sapinya sapi cowok apa cewek nih, emang nggak boleh kayak gitu? Ya boleh, tapi nggak kayak jangan sampai akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita keluar dari esensinya. Jadinya itu kayak pembenaran atau
ya itu yang udah dipermudah sama Allah, tapi kita malah bikin diri sendiri gitu jadinya. Berarti harusnya tuh kayak Challenging sih kayak gitu. berarti harusnya tuh kayak Nabi Ibrahim dimimpiin suruh nyembelih anaknya, Dia hampir melakukan kan. ya emang dia udah melakukan, iya. Nah itu maksudnya seharusnya seperti itu. Jadi nggak perlu mikir ini sebenarnya mimpi, beneran mimpi apa enggak mimpi sih, atau berarti ya udahlah ini apa namanya, meskipun secara filosofis Beb, cerita ini tuh bagus banget bahwa kan akhirnya kan berubah jadi hewan kan, ceritanya kayak gitu kan. Itu tuh bahwa era waktu itu Beb, betul anjir. Era waktu itu tuh bahwa menyembah Tuhan tuh pakai cara yang kayak gitu Beb. Maksudnya darah, korban manusia ini dikorbankan gitu kan. Nah, kayaknya kejauhan ya Beb ya. Tadi itu aku mau cerita apa sih ya? Nabi Ibrahim. Iya, yang soal iya ya, kejauhan sih. Bahas soal ini kan soal kayak membantah gitu kan. Oke. Oh, manusia tuh pada dasarnya suka membantah. Berarti kalau misalnya ada nanti Cala misalnya, Cal, ayo tidur udah jam segini, nggak mau ibu, ngebantah. Itu tuh sebenarnya kamu harus menyadari bahwa itu tuh fitrah manusia, Beb. Ya betul. Ya kan makanya kita belajar tentang manusia kan. Tapi membantah pun kalau misalnya kita bawa ke konotasi positif, Beb. Kayak misalnya ada aturan yang sewenang-wenangan misalnya, ya kan? Kayak contoh kita ambil kasus kayak Marsina. Marsina mungkin bisa disebut sebagai membantah aturan-aturan yang dilakukan oleh perusahaan, ya kan? Iya nggak sih Beb? Jadi kan dia sebenarnya juga dia membela keadilan, iya, kebenaran, percaya pada keadilan dan kebenaran. Betul, meskipun apa namanya bisa disebut membantah juga kan, membantah aturan kan. Sebenarnya bukan itu nggak membantah ya. Jadi membantah tuh lebih ke apa Beb misalnya? Ya intinya dia ya kayak mencari pembenaran itu, meribetkan diri sendiri gitu. Atau ya sebenarnya dalam hatinya ya intinya nggak mau, makanya dia bertanya terus. Oh sebenarnya emang nggak mau aja ya, jadi akhirnya nyari-nyari alasan gitu ya. Nah itu juga selanjutnya, itu manusia tuh suka membuat alasan. excuse. Misalnya kenapa sedekahnya sedikit, ya gitu. Ya sedikit aja yang penting ikhlas. Ini benar apa enggak kan itu benar Allah. Tapi intinya kita seringkali membuat kebenaran atas apa-apa yang kita lakukan. Alasan, suka beralasan. Izin sakit gitu-gitu kalau di kantor ya. Izin imunisasi anak. Sering kali Kacau. Terus apalagi ya sebenarnya intinya Al-Quran udah mengingatkan sih tentang fitrah manusia kita seperti apa. Terus kita sering kali misalnya ketika ditimpa masalah, kita akan memohon pada Allah atau terus mendekat pada Allah. Lalu ketika akhirnya masalah itu dicabut atau enak, kita lupa. Itu adalah fitrah manusia. Atau fitrah kita merasa sombong, tidak butuh yang paling besar atau yang mengatur ini semua. Itu adalah fitrah-fitrahnya manusia seperti itu. Tapi sebenarnya fitrah-fitrah itu sudah dijelaskan oleh Allah bahwa ya aku intinya Allah tuh udah tahu bahwa sifat-sifat manusia tuh ya ada seperti itu. Dan kita akhirnya mengelola bagaimana tindakan-tindakan tersebut, kita akan menjadi seperti itu. Kalau Pak Faiz kan ini ya Beb, maksudnya melihat fitrah manusia tuh banyak negatifnya,
banyak juga positifnya. Tapi ini mungkin apa nyerempet sedikit ya. Kalau Machiavelli melihat fitrah manusia itu tuh yang tamak, yang serakah. Jadi akhirnya dia memposisikan diri misalnya ketika menjadi seorang pemimpin, dia menghadapi orang-orang manusia-manusia yang emang punya fitrah seperti itu, yang tamak, yang harus ditakutin. Makanya dia banyak keluarin kebijakan apa pemikiran-pemikiran yang agak ini kan sensitif kan di kalangan masyarakat. Tapi kalau Pak Faiz tuh menggambarkan manusia tadi ada yang sebenarnya cinta kebenaran, cinta kedamaian, cinta keadilan. Ngomongin soal adil, Beb, aku ingat cerita soal bahwa keadilan pertama Beb di dunia ini adalah berada di rahim perempuan. Iya, rahim perempuan. Karena di situ maksudnya nggak usah lah ngajarin keadilan apa teori-teori keadilan ke perempuan tuh, teori-teorinya tokoh-tokoh siapa, filsuf-filsuf siapa. Perempuan itu udah menjalankan keadilan sejak dalam rahim gitu. Apa manusia tuh udah menjalankan. Jadi keadilan sebenar-benarnya keadilan ada di rahim ibu. Karena kan maksudnya dari situ akhirnya seorang ibu akhirnya harus adil, Beb, membagi nutrisinya ke dua orang gitu kan. Itu tuh makanya kalau kata lirik lagu Efek Rumah Kaca, seandainya negeriku serupa rahim ibu gitu, Beb. Jadi membayangkan, bayangkan kalau negeri gua serupa rahim ibu, yang maksudnya keadilannya tuh ya emang keadilan, universitas keadilan pertama ya ada di rahim ibu dan selamat perempuan. Terus ada yang mau kamu sampaikan lagi nggak soal buku menjadi? Oke. Bentar beb. Oke. Bukan hanya menurut Fahruddin Faiz sih, tapi kalau kita pahami bahwa manusia itu kan kita lahir itu kan takdir ya. Kayak aku kan pernah hamil gitu. Mungkin ya oke, intensi untuk hamil, untuk memiliki anak tuh keinginan kita. Aku pengen. Tapi apakah anak itu akan belajar atau enggak kan itu sebenarnya takdir Allah sih. Bahkan apakah jadi apa enggak ya maksudnya? Iya. Kan apakah jadi atau enggak? Itu sebenarnya takdir Allah juga gitu. Kenapa? Karena ya, sebagai orang yang pernah hamil tahu banget gimana rasanya, khawatirnya ini bisa bertahan atau enggak gitu. Apakah anaknya akan selamat? Apakah perjalanan akan mudah? Bagaimana nanti anaknya dan lain-lain itu kan kalau kita sebagai manusia tuh kayaknya sangat lemah dan tidak bisa membayangkan gitu keselamatan pada saat menjadi ibu, seperti yang tadi kamu bilang kayak jadi ibu gitu, gimana fisiknya harus dibagi kan, nutrisinya, bahkan badannya tidak lagi sama seperti dulu, bahkan setelahnya gitu. Jadi menjadi manusia itu sebenarnya takdir dari Allah, tapi menjadi manusiawi, humanis itu adalah pilihan kita bisa kelola. Nah, kita mau menjadi manusia yang humanis, manusiawi atau tidak. Kalau kamu bukan saudara semuslim, kamu adalah saudara semanusia atau seapa gitu, sekemanusiaan kayak gitu. Udah. Tapi penutup juga nih. Penutup. Ini cukup bikin mikir sih. Kata Fahruddin Faiz bahwa manusia itu paradoks. Silakan diartikan. Manusia itu paradoks ya.